Shalom anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, yang lagi mengikuti live streaming. Sebelum kita mulai acara kita, anak-anak mengambil saat teduh, kita berdoa masing-masing. Amin, kita bernyanyi. Selamat pagi adik-adik, ayo kita memulai memuji nama Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita dengarkan anak-anak hukum Taurat yang diambil dari titah pertama sampai dengan titah keempat. Saya bacakan, kita mengikutinya. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu,
Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi adik-adik. Epistel kita untuk minggu ini yang diambil dari ayat bulanan atau ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Yang di rumah boleh dibuka Alkitabnya. Tertulis dalam Amsal 12 ayat 19. Ayat 12 ayat 19. Kita sama-sama mengucapkannya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Anak-anak semua mengikutinya dan mengucapkannya.
Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi. Oke adik-adik, hari ini pengumumannya masih sama dengan yang minggu kemarin. Kita masih live streaming. Yang sudah masuk sekolah, pasti ada nih adik-adik yang sudah masuk sekolah. Walaupun ya masih terbatas, tatap muka terbatas, hanya sampai beberapa jam saja. Nah adik-adik, rencananya nih, sekolah minggu kita mau buka. Seru kan? Tapi syaratnya kita lihat dulu nih. 1 bulan ini selama kita ke sekolah tatap muka terbatas, yang sudah ke sekolah 1 minggu yang lalu tuh, kita lihat kalau sebulan ini tidak ada masalah, tidak ada misalnya, wah ternyata banyak lagi yang terkena COVID, kembali lagi sekolah online. Kalau belum ada kedengaran gitu, kita sebulan nanti, setelah 1 bulan kita masuk lagi ke gereja sekolah minggu. Tapi dengan syarat masih pakai masker, duduknya tidak boleh berdekat-dekatan. Yang penting kita masuk ke gereja ya adik-adik. Kita lihat dulu nanti ya, sebulan ini, sebulan ke depan nanti kalau tidak ada masalah pada saat tatap muka di sekolah, kita akan masuk sekolah minggu jam 7. Oke adik-adik, dan juga jangan lupa absennya
Absennya akan Bu Guru rekap setiap minggunya. Akhir tahun akan Bu Guru jumlahkan siapa yang paling terbanyak sekolah minggu online nih, dapat hadiah dari Tuhan. Ya adik-adik, itu saja untuk pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi adik-adik. Mari lipat tangan, duduk di tempat masing-masing, kita berdoa. Tuhan Allah di surga, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan untuk anak-anak Sekolah Minggu HKBP Jeruju saat ini mengikuti ibadah secara online. Ada yang didampingi orang tua. Kami juga bersyukur Tuhan sebagai anak sekolah minggu atas penyertaan Tuhan kepada orang tua kami masing-masing. Allah Bapa di surga, anak-anak-Mu akan siap mendengar firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu lah yang senantiasa mengajar menuntun mereka sehingga firman Tuhan ini dapat mereka mengerti dan dapat mereka lakukan di dalam kehidupannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel.
ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Sampai di sana firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernah dan pasti sudah tahu siapa yang disebut dengan Naaman. Naaman tadi adalah seorang termasuk raja orang Aram yang pada saat itu sakit penyakit kusta. Dan pada saat itu ada perempuan dari atau anak gadis dari Israel, mereka tawan bawa ke Aram, dan dia menjadi pelayan istri Naaman. Dilihatnya Naaman itu sakit kusta. Lalu dikatakannya kepada istrinya itu, seandainya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria, pastilah dia sembuh, katanya. Lalu istrinya memberitahukan itu, kemudian Naaman permisi dengan tuannya supaya dia diperbolehkan. Dibuat surat untuk Raja Israel supaya mereka bebas berjalan ke sana. Adik-adik sekolah minggu, apa yang mau dikatakan firman Tuhan ini untuk adik-adik sekolah minggu? Sebagai adik-adik sekolah minggu, bisa kita tiru siapa? Anak gadis itu. Bagaimana rupanya anak gadis itu, adik-adik sekolah minggu? Wah, pasti ada yang menjawab di rumah. Bagaimana dia? Dia walaupun tinggal di rumah orang yang satu, yang tidak satu agama, tidak mempercayai Tuhan, tapi dia memberitakan kuasa Tuhan, bahwa nabi orang Israel mempunyai kekuatan karena Tuhan mendengar doanya. Adik-adik sekolah minggu di sini yang kita lihat bahwa seorang gadis itu memberitakan bahwa nabi Israel mampu menyembuhkan oleh kuasa Tuhan, kuasa Allah. Dia memberitakan itu. Adik-adik sekolah minggu, tentu itu yang mau kita ikuti saat ini. Bagaimana kita melihat orang yang sakit? Ayo, kalau ada orang yang sakit, gimana kita? Apakah kita mengejeknya? Apakah kita membiarkannya? Atau apakah kita memberi dia semangat? Atau apakah kita mendoakannya? Atau apakah kita mengatakan, semoga cepat sembuh, diucapkannya. Jadi adik-adik sekolah minggu, kalau ada lihat yang sakit, misalnya orang terdekatnya sakit, mamanya sakit, dibiarkannya sakit, biarlah situ, nanti sembuh kok. Begitukah adik-adik sekolah minggu melihat mamanya atau bapaknya sakit? Atau langsung dia datang, Pak, bapak sakit ya, mama sakit ya, cepat sembuh ya ma, cepat sembuh ya pak, aku urut ya pak, diurutnya. Atau dia berdoa sendiri di rumah, Tuhan berikanlah kesembuhan kepada mamaku yang sakit hari ini. Atau ketika bapaknya yang sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan kepada bapakku yang sakit saat ini. Jadi adik sekolah minggu hendak meniru ini anak gadis yang ikut di bawah, yang tertawan tapi dia memberi.
kesembuhan atau memberitakan kesembuhan kepada orang lain. Jadi adik sekolah minggu yang mau diinginkan firman Tuhan ini yang pertama untuk adik-adik sekolah minggu, hendaklah adik-adik sekolah minggu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, anak gadis itu jadi berkat. Dia mendoakannya mungkin tanpa diberitahu di Alkitab, tanpa diberitahu di firman Tuhan ini. Dia mungkin mendoakannya, dia mungkin mengucapkannya, cepat sembuh ya Tuanku. Lalu dia melihatnya, kalau penyakit begini di kampung kami sembuh kalau dibawa ke Nabi, didoakan. Dan disuruh mungkin mandi di sungai Yordan 7 kali. Tapi bukan sungai itu yang menyembuhkan. Tapi apa yang menyembuhkan? Dia mau menuruti yang dikatakan oleh Nabi itu. Dia mau, kalau tidak mau tidak akan sembuh. Tapi dia mau, Naaman mau, lalu dia sembuh. Jadi adik-adik sekolah minggu, hendaklah adik-adik sekolah minggu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan, yang peduli kepada orang lain, yang peduli kepada keluarga, yang peduli kepada orang-orang di sekitar atau di sekolah. Misalnya ini ya, hari ini tadi kakak Yosta sudah umumkan kalau anak-anak sekolah minggu ternyata sudah sekolah ya, 1 minggu yang lalu sudah berjalan. Dan kita bersyukur gak ada berita bahwa anak-anak kena COVID. Kita juga bersyukur guru-gurunya tidak ada yang kena COVID. Maka 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu nanti tidak ada berita yang guru kena COVID karena pertemuan di sekolah. Maka adik-adik sekolah minggu akan bersekutu di gereja ini. Tapi ingat adik-adik sekolah minggu, bagaimana supaya tetap sembuh, tetap sehat. Ini yang perlu. Maukah kalau Amang katakan dari depan ini, dari gereja ini, adik-adik sekolah minggu kalau sekolah jangan lepaskan maskermu ya, maukah? Kalau mau pasti sembuh. Pasti sembuh dunia ini. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu sampai di sekolah cuci tangannya ya, pasti sembuh. Lalu pulang sekolah cuci tangannya ya, cuci tangannya. Sampai di rumah tidak kemana-mana, tidak pergi ke tempat mainan atau yang lain-lainnya, langsung dia pulang ke rumah. Sampai di rumah cuci tangan, udah cuci tangan, kalau bisa mandi, bajunya dicuci. Udah dicuci, kasih tambak kotor, dicuci, sepatunya dijemur biar mati virus itu. Kaos kakinya misalnya udah ada 2, hari ini dipakai, besok dicuci, lalu yang satu lagi dipakai, mungkin seperti itu. Tapi semuanya dicuci. Lalu adik-adik sekolah minggu tidak bawa virus ke rumah, tidak sakit nanti orang tuanya, enggak jatuh dari kesembuhan menjadi sakit. Jadi adik-adik sekolah minggu harus begitu, harus mau pakai maskernya, pakai mencuci tangan, jaga jarak, gak usah dulu main-main, lari ke sana, lari ke sini, buka masker, ngomong-ngomong sama kawannya, bersorak-sorak. Jangan dulu. Pulang sekolah, pulang ke rumah. Supaya apa? Supaya tetap sehat, supaya tetap sembuh, tidak ada sakit penyakit. Ya kan adik-adik sekolah minggu, inilah yang mau dikehendaki firman Tuhan. Saat ini perempuan, anak gadis memberitakan kesembuhan kepada Naaman. Tapi saat ini anak-anak sekolah minggu Jeruju harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Tidak membawa virus, tidak sembarangan, tidak main-main begitu saja, tidak pakai masker.
main-main dengan orang yang sembarangan, tidak. Tapi dia pun sekolah, sampai sekolah dengarkan gurunya, diajarkan. Kalau ditanya baru jawab. Ya gitu. Itulah peraturan supaya apa? Supaya sehat terus. Yang bersorak-sorak di situ nanti kena virus lagi yang lain, atau kena virus kitanya, atau gurunya yang kena virus, lalu gurunya sakit. Diberitakan di Pontianak, setelah tatap muka guru banyak yang kena virus corona, lalu online lagi, gak jadilah kita ketemu bulan depan kalau begitu. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari sembuhkan dulu dirimu sendiri dengan menuruti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jangan sembarangan bermain, jangan sembarangan pergi-pergi kemana-mana, di rumahlah dahulu. Nanti kalau sudah lewat COVID ini, udah lewat masalah ini, kemana-mana pun bisa. Mau ke kolam renang dengan teman sekolah bisa, mau ke gereja main-main, ada Natalan misalnya, ada permainannya, ada Paskah, ada permainannya cari telur Paskah, bisa. Karena apa? Karena sudah lewat COVID-19, sudah sehat semuanya. Jadi adik-adik sekolah minggu, mari menjadi penyembuh bagi diri sendiri, menjadi berkat bagi dirinya sendiri. Jangan membuat menjadi sakit. Jangan kerjakan yang membuat kamu menjadi bahaya, menjadi jatuh dari yang sehat menjadi sakit. Jangan, adik-adik sekolah minggu. Walaupun kita percaya bahwa kesembuhan itu dari Tuhan, tapi kesembuhan itu tidak begitu saja hanya didoakan langsung sembuh, tapi kita harus menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang tua, karena itu juga firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh guru di sekolah, apa yang dikatakan oleh pendeta misalnya, ada guru sekolah minggu misalnya, dituruti, maka berkat Tuhan akan mengalir. Jadi menjadi berkat dan terberkati. Adik-adik sekolah minggu menjadi berkat dan terberkati, menjadi penyembuh dan dia pun tetap sembuh atau tidak pernah jatuh sakit. Jadi ini tugas adik-adik sekolah minggu ya, supaya menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Dan adik-adik sekolah minggu harus menyadari saling menolong orang lain, mendoakan orang lain. Tadi sudah, baru adik-adik sekolah minggu harus menjadi pendoa di tengah-tengah keluarga. Ketika ada sakit, ada masalah, ada yang sakit hati, doakan di rumah. Tuhan, tanteku lagi sakit hati, dia marah-marah tadi, Tuhan berkatilah supaya tidak marah-marah lagi, dan berkati saya supaya saya tidak melakukan yang tidak baik, supaya tanteku itu tidak marah-marah. Bisa berdoa begitu ya adik-adik sekolah minggu. Doanya gak usah panjang-panjang, doakan dari Amerika sampai ke Jeruju, jangan, singkat-singkat aja. Lihat ada orang sakit, doakan. Pas makan, doakan makanannya. Pas mau ada berangkat sekolah, doakan berangkatnya. Gak usah doa berangkat sekolah, Tuhan kami mau berangkat sekolah, berkatilah ini, berkatilah ini, berkatilah ini, sampai jauh. Tahu-tahunya sekolahnya bentar lagi udah masuk, karena doanya kepanjangan, terlambat dia sekolah. Singkat-singkat aja, Tuhan saya mau belajar, berangkat sekolah, berkati Tuhan, berkati orang tua saya yang tinggal di rumah, yang bekerja, dengarlah doa saya Tuhan, amin. Kan begitu saja, nggak usah panjang-panjang. Kalau bisa panjang ya doa di rumah lah ya. Baru supaya adik-adik sekolah minggu sadar dan mengerti bahwa kesembuhan itu datang dari Tuhan, bukan dari usaha manusia. Kalaupun dibawa ke rumah sakit lalu sembuh,
Tanpa tangan Tuhan itu tidak akan sembuh. Tanpa penyertaan Tuhan itu tidak akan sembuh. Jadi hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan. Karena itu datanglah berdoa, memohon kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan mengajar menuntun adik-adik sekolah minggu HKBP Juruju hari ini menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi anak-anak di rumah yang senantiasa orang yang membawa berkat, membawa kebahagiaan bagi keluarga, membawa kebahagiaan bagi orang-orang terdekat. Baru firman Tuhan juga mengajar anak sekolah minggu supaya menjadi pendoa di tengah-tengah keluarga. Ketika ada yang sakit, dia berdoa. Ketika ada pergumulan, dia berdoa. Tuhanlah yang membimbing anak-anak sekolah minggu menghidupi firman Tuhan hari ini. Ajar dan tuntun mereka Tuhan, supaya mereka bisa membuahkan firman Tuhan di rumah, di sekolah, dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, kami juga sebagai anak sekolah minggu berdoa Tuhan untuk orang tua. Berkatilah Tuhan orang tua sekolah minggu dimanapun mereka berada. Ketika mereka bekerja, Engkaulah yang mengajar dan menuntun mereka, melindungi mereka. Ketika mereka di rumah Tuhan, Engkaulah yang menuntun orang tua menjadi pengayom di tengah-tengah keluarga. Tuhanlah yang memberikan terang dari surga supaya senantiasa orang tua pikirannya terang, hatinya terang, dan bekerja pun mereka menjadi bersukacita. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dari awal adik-adik lipat tangannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Mari kita berdiri, kita melipat tangan dan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Shalom. Shalom adik-adik, terima kasih telah bergabung di live streamingnya Sekolah Minggu HKBP Jeruju. Nah, Bu Guru mau ngabsen nih, ngabsen dulu ya. Yang pertama, selamat hari Minggu untuk Christian Anugrah Hutajulu. Selamat hari Minggu untuk Jihan Satika Simorangkir. Selamat hari Minggu untuk Riko Munte dan Selin Bormunte. Horas, selamat hari Minggu untuk Kezia Kaurelia Pasaribu. Selamat hari Minggu untuk Quinza dan Alski Sianipar. Selamat hari Minggu untuk Gideon, Graciela, and Giselle Borusi Hombing. Selamat hari Minggu untuk Arnold dan Tiona Tambunan. Selamat hari Minggu untuk Kiven Samosir, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Mario Banjarnahor. Selamat hari Minggu untuk Nami Kailas Boru Simangunsong dan Sergio Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Anggun dan Feby Panggabean. Selamat hari Minggu untuk Jona Rido Giovano Napitupulu. Selamat hari Minggu untuk Redondo Situmorang. Selamat hari Minggu untuk Risa dan Lina. Kayaknya Risa dan Lina baru sekolah minggu ya, ketahuan nih, nggak pernah Bu Guru kasih tahu namanya nih. Selamat hari Minggu untuk Sheba dan Owen. Selamat hari Minggu untuk Felicia Purba. Selamat hari Minggu untuk Clarissa. Selamat hari Minggu untuk Gabriel Tubelon
Simangunsong. Selamat hari Minggu untuk Arkin dan Moses. Selamat hari Minggu juga untuk Dion Simangunsong. Oke adik-adik. Erun. Oh iya, selamat hari Minggu juga untuk Erun ya. Sorry Bu Guru nggak lihat namanya. Ya adik-adik, semoga lebih banyak lagi ya. Shalom, bye.